Pada malam hari ini saya akan coba membagikan jurus ya, salah satu jurus yang ada di Ilmu Magnet Rezeki, yaitu Paradox of Candy ya. Jadi jangan lupa nanti setelah kajian sikat gigi ya Bapak Ibu, karena kita ngomongin permen ya, supaya giginya nggak bolong, bener ya dokter gigi dokter gigi Mercy ya. Ya tapi tenang aja, permen yang kita bahas pada malam hari ini itu akan sangat-sangat dahsyat ya, karena Bapak Ibu insya Allah kalau dipraktekkan maka keajaiban akan datang bertubi-tubi kepada kita semua. Siapa yang mau keajaiban? Saya Bu. Mary, iya. Sama ya, sejenis kita ternyata. Saya juga pengen keajaiban ya. Oke ya. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang Paradox of Candy ya. Apa sih Paradox of Candy? Nah, Paradox of Candy itu merupakan salah satu jurus ya, di mana di jurus ini kita diajarkan atau kita dilatih untuk selalu mensyukuri setiap keadaan apapun itu ya. Nah, kok bisa begitu? Kadang kan sering juga ada yang ngobrol ke saya ya, Bun, saya kok kayaknya nggak mudah ya untuk menerima satu persoalan, satu musibah gitu ya. Gimana sih caranya? Nah, materi malam ini mudah-mudahan bisa selalu mengingatkan kita agar kita bisa selalu mensyukuri setiap musibah, setiap bencana, setiap persoalan atau apapun itu yang tidak menyenangkan yang hadir kepada diri kita ya. Nah, Bapak Ibu, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang belum kenal saya ya. Kita kenalan dulu. Kalau tak kenal maka tak tahu ya. Makanya saya kasih tahu. Oke. Nah, ini profil saya, nama lengkap saya ini ya. Komplit deh pokoknya kalau nama saya. Ada 4 suku kata, 4 kata, semua bisa dijadikan panggilan, tapi biasanya saya dipanggil Eka ya. Nah, semenjak saya dikasih Allah 2 putri dan 1 putra, ada tambahan embel-embel di depannya. Dipanggil Mande ya sama anak-anak ya. Dan saya tanggal lahirnya 27 Februari tahun 84, ini sebenarnya kode ya. Ada tanda bintang harusnya. Maksudnya apa? Tanggal 27 Februari mungkin kalau ada yang mau kasih kado boleh ya. Bercanda Bapak Ibu. Oke. Dan pendidikan terakhir saya ilmu komunikasi dan saya wirausaha ya. Nah, ini sedikit ya tentang saya. Bapak Ibu, saya mempunyai 2 orang putri, 1 orang putra. Kalau suami mah udah jelas 1 ya. Dan saya juga pujang MR Box ya. Dan kebetulan saya juga diamanahi sebagai bidang sosial Korwil MR Sumbar Jambi. Dan Bapak Ibu bisa lihat di sini juga ya. Oke, sedikit saja itu dari saya ya. Oke, kita langsung akan masuk saja ke jurus Paradox of Candy. Sebenarnya tadi yang seperti sudah saya sampaikan, Paradox of Candy ini adalah jurus mensyukuri musibah ya, mensyukuri musibah. Nah, gimana caranya supaya kita bisa ingat terus untuk mensyukuri musibah? Nah, makanya saya malam hari ini punya permen, Bapak Ibu ya. Kebetulan ini saya tadi keluarkan permen dari dalam dompet saya ya. Nah, cuman ini udah nggak ada bungkusnya. Bapak Ibu bisa lihat. Dan mohon maaf, tadi di dompet saya itu ada tisu, ada kertas, ya, jadi semua nempel di permennya. Tapi permennya masih enak sih, permennya masih baru ya. Cuman ya itu agak-agak lengket-lengket, agak nempel-nempel kertas seperti ini. Kira-kira Bapak Ibu kalau saya dengan sukarela memberikan permen ini, kira-kira Bapak Ibu ada yang mau nggak? Ada yang mau nggak permennya? Nggak Ada. Nggak ada. Nggak ada. Kontaminasi. Saya ikhlas loh. Beneran. Cuman tadi ya itu, mohon maaf, bungkusnya nggak ada. Tapi ini saya simpan di tempat yang tertutup di dompet saya. Ya, cuman ya gitu sih ya. Ada tisu-tisu, ada kertas-kertas yang nempel di permen ini. Nggak mau. Ini beneran loh, manis loh permennya. Permennya manis loh. Nih, tuh Bapak Ibu. Mau? WK aja
Enggak, saya ikhlas kasih, Bu. Kalau kita udah niat kasih kan sebaiknya diberikan ya. Nggak ada yang mau ya? Oke, nggak ada yang mau. Tapi nggak apa-apa ya. Kebetulan saya tadi nyari-nyari, ini beneran nyari ya. Saya cari-cari lagi ternyata masih ada satu permen ya. Dan kali ini permennya ada bungkusnya. Nah, kalau yang ini Bapak, saya ngiklan lagi di balik ya. Kalau yang ini kira-kira Bapak Ibu ada yang mau? Mau. Mau? Mau. Bener. Benar. Bener ya, mau. Nah, setelah Bapak Ibu terima bungkusnya, setelah Bapak Ibu terima permennya, kira-kira bungkusnya diapain? Buang. Buang. Dibuang. Bapak Ibu ini sebenarnya maksudnya apa sih? Tadi saya kasih permen yang nggak ada bungkusnya nggak mau terima. Giliran saya kasih permen yang ada bungkusnya mau dibuang juga. Saya kan bisa tersinggung Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu tetap mau yang ada bungkusnya. Tetap mau yang ada bungkusnya. Lebih bersih ya. Nah, jadi memang Bapak Ibu ya, begitulah Allah memberikan rezeki ya. Setiap rezeki yang Allah berikan itu pasti ada bungkusnya ya, karena kita pengen ibaratkan tadi permen ini adalah rezeki ya, kita pengen rezeki yang bersih, benar nggak? Ya. Ya kan? Walaupun tadi ini udah langsung tinggal di hap gitu ya, tapi kita nggak mau karena dia sudah tidak bersih, terkontaminasi. Tadi siapa yang jawab terkontaminasi? Malah suruh udah BK makan sendiri gitu ya. Tega suruh saya makan permen ada tisunya. Oke ya, pasti kita nggak mau kan, kita pengen ada yang permen yang bersih. Nah, persoalannya adalah permen yang bersih itu ada bungkusnya ya, dan bungkus ini adalah sesuatu yang kita tidak perlukan atau yang tidak kita butuhkan, karena kita kalau mau makan permen bungkusnya pasti dibuang. Tapi kalau mau yang bersih ya nggak mau harus ada bungkusnya begitu ya. Nah, jadi bungkus itu apa? Bungkus itu adalah yang namanya musibah ya. Jadi Bapak Ibu, ketika kita ingin rezeki yang bersih, ya kita pengen rezeki yang steril, yang tidak terkontaminasi, ya itu pasti harus ada bungkusnya dulu. Bungkusnya apa? Bungkusnya itu adalah berupa musibah ya, atau yang kita katakan mungkin kalau bencana kesannya terlalu ini ya, terlalu mengerikan gitu ya. Nah, pokoknya yang begitu-begitu, pokoknya ada sesuatu yang tidak enak dulu gitu loh. Nah, musibah ini yang ya saya sebut sebagai musibah aja lah ya. Nah, musibah ini kan kita nggak butuh ya, tetapi mau nggak mau, memang Allah kasih rezeki itu utuh dengan bungkusnya gitu. Iya, ujian ya, atau ujian, benar-benar benar Bu Erna ya. Nah, jadi seperti itulah Allah memberikan rezeki ya. Seperti di sini ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad, man yuridillahu bihi khairon yushib minhu ya. Artinya apa? Jika Allah ingin memberikan satu kebaikan, ya tidak mungkin Allah memberikan tanpa ada persoalan ya. Sebentar. Oke, sebentar Bapak Ibu. Ya, barang siapa yang dikehendaki Allah dengan kebaikan, maka Allah akan menimpakan kepadanya musibah. Ya, jadi itu udah satu kesatuan, dia udah satu, udah nggak bisa dipisahkan Bapak Ibu. Ketika kita mau menerima rezeki yang bersih, berarti kita harus mau menerima ujiannya atau ada musibahnya dulu ya. Oke, nah jadi ketika kita misalnya nih ya, ketika kita misalnya contoh nih ibu-ibu yang paling sering misalnya lagi punya cucian ya, punya cucian kan pengen buru-buru dijemur gitu ya, dijemur biar keringnya cepet, biar bisa langsung disetrika, bisa dipakai lagi ya. Nah, tahu-tahu pas lagi ngejemur hujan. Nah, biasanya nih respon ibu-ibu gimana? Ya, hujan gitu ya. Pasti gitu ya. Nah, padahal ya
hujan itu adalah bungkus permennya. Ya, ketika kita bilang ya hujan, ya itu sama saja berarti kita sedang tidak mau menerima bungkusnya. Nah, kalau udah nggak mau bungkusnya aja udah nggak mau, apalagi permennya yang nggak akan datang, Bapak Ibu. Ya, jadi sama aja. Bapak Ibu tahu ya, malaikat yang memberikan rezeki siapa, yang membagikan rezeki siapa? Mikail. Malaikat apa? Ya, Iya. malaikat Mikail. Mikail. Ya, jadi ya itu malaikat Mikail itu kalau kita ibaratkan kayak penghantar paket ya. Pernah ya Bapak Ibu ya, kita terima paket. Contoh misalnya paket gitu ya dari JNT ini, kalau lagi akademik COVID ini kayaknya panggilan seperti itu udah biasa ya Bapak Ibu ya, paket ya, tahu-tahu kita buka pintu. Nah, si penghantar paket itu menyerahkan paket, Ibu dengan Ibu Eka, ya iya Pak, benar-benar ini Bu ada paket gitu ya. Terus diserahkan, silakan Ibu tanda tangan dulu sebelum menerima paketnya. Nah, kan saya nggak bisa bilang gini, Pak, ini paket isinya apa? Wah, saya nggak tahu Bu, pokoknya ini paket, Ibu silakan terima ya, nanti bisa Ibu buka sendiri. Nah, saya sebagai penerima paket nggak akan mungkin bisa bilang gini, Pak, saya nggak mau bungkusnya, saya mau isinya aja, begitu ya. Nah, mungkin nggak ya kira-kira si pengantar paket mau kita terima isinya aja tanpa terima bungkusnya? Pasti nggak mau. Aduh, nggak bisa Bu, ini kan sudah SOP-nya, saya harus berikan paket ini utuh ya. Kalau Ibu nggak mau bungkusnya, ya berarti saya bawa lagi. Seperti itu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ketika ada musibah, ketika ada ujian, kita tidak menerimanya, itu ibaratnya kita kayak lagi ngusir malaikat Mikail. Malaikat Mikail lagi datang ya, nganterin paket beserta bungkusnya, ya. Kita tiba-tiba nggak mau, sama kayak tadi, ya kan? Hujan itu datang sebagai bungkus permen, tetapi kita bilang ya hujan, itu langsung malaikat Mikailnya bus pergi ya. Akhirnya ya udah, kita nggak jadi dapat rezekinya, kita nggak jadi dapat paketnya ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau melihat malaikat, udah pernah belum melihat malaikat? Belum. Belum ya? Malaikat tak Belum pernah. bersayap sudah. Malaikat tak bersayap ya. Oke ya. Nah, kalau Bapak Ibu jangan pengen ngelihat malaikat maut dulu ya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu kalau mau melihat malaikat, ya itu tadi ya, malaikat Mikail itu datang ya sebagai menghantarkan bungkus permen. Jadi kalau Bapak Ibu ngelihat ada yang namanya musibah, ya ada yang namanya ujian, yaitu Bapak Ibu sebenarnya lagi melihat malaikat Mikail yang sedang menghantarkan rezeki ya. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau kita sudah memahami konsep paradox of candy, tentunya kita nggak mau ya menyia-nyiakan setiap musibah yang datang gitu loh. Kita langsung ingat, Masya Allah, Alhamdulillah, ini bungkusnya, berarti pasti ada permennya ya. Ibaratnya sebuah permen itu pasti ada bungkusnya, ya kan? Kalau mau rezeki yang bersih, berarti kita harus terima ya, terima musibah yang datang, terima ujian yang datang ya. Kapan kita menerimanya? Itu adalah di tumbukan pertama ya. Jadi begitu ujian itu datang, kita langsung terima, alhamdulillah. Ibaratnya ya, ujian itu kan bungkus. Kita udah yakin di dalam bungkus pasti ada permen ya. Jadi ngelihat bungkus permen tuh udah kayak ngelihat permen. Nah, bahagianya itu sama ketika ngelihat permen. Ya. Jadi begitu ada musibah, langsung deh ucapkan alhamdulillah ya Allah, akhirnya bungkusnya datang juga gitu ya. Nah, sebelum kita kenal ilmu paradox of candy, tentunya nggak mudah ya untuk mensyukuri yang namanya musibah atau ujian ya. Seperti tadi, ya hujan gitu ya. Lalu mungkin kita lagi mau buru-buru ke kantor, tiba-tiba jalanan penuh, ya macet ya. Semua begitu ya. Lalu mungkin apalagi mau cuci piring, tiba-tiba ya airnya nggak nyala ya. Nah, itu sama saja kita dengan tidak mau menerima bungkusnya. Itu lagi ngusir malaikat Mikail ya. Jadi Bapak Ibu, bagaimana cara mensyukuri musibah? Yaitu tadi, di tumbukan pertama, apapun situasinya ya. Kalau yang enak-enak sih mungkin kita gampang ya untuk terima ya. Tapi kalau yang nggak enak-enak,
mungkin nggak mudah untuk menerima, apalagi sampai mensyukuri itu, ya. Nah, makanya Bapak Ibu dengan jurus Paradox of Candy ini kita jadi lebih mudah melatih diri, ya. Saya nggak katakan bahwa saya juga sudah sangat-sangat bisa, ya. Saya juga sampai sekarang masih latihan, Bapak Ibu, ya. Masih latihan. Kadang-kadang ya itu, ya, makanya Bapak Ibu kita harus selalu belajar, ya, selalu berkumpul dengan komunitas ini agar selalu diingatkan. Jadi Bapak Ibu kalau udah kumpul sama komunitas Magnet Rezeki, misalnya ada yang posting, doakan ya, saya lagi nggak sehat. Nah, itu karena kita sudah paham dengan Paradox of Candy, itu adalah, oh ini permen, oh ini bungkus permen nih, bungkus permen pasti ada permennya, ya kan? Kita pasti ngomongnya udah bukan yang apa namanya, udah bukan yang baper, ya udah bukan yang sedih, tapi udah bahagia karena kita udah tahu bahwa di balik bungkus ini pasti ada permennya, gitu, ya. Jadi kapan saatnya adalah ketika pertama kali kita mengalami yang namanya ujian, mengalami yang namanya musibah, langsung disyukuri, Bapak Ibu, ya. Itu yang dinamakan dengan mensyukuri musibah di tumbukan pertama, ya. Jadi nggak ada lagi tuh yang namanya kalau udah tahu ilmu ini kita nggak bilang dia musibah lagi, gitu. Kita nggak bilang ujian lagi, ya, tapi kita katakan dia adalah bungkus permen. Ya. Iya, benar. Nah, pernah sering nggak sih Bapak Ibu ngelihat tulisan seperti ini? Harap tenang, ada ujian. Gitu. Nah, sebenarnya ini berlaku juga ketika kita pengen mendapatkan satu rezeki yang bersih, ya. Kenapa kita harus belajar ilmu Paradox of Candy? Agar kita bisa tenang ketika ada ujian. Nah, kalau sudah tenang, nah disitulah nanti keajaiban akan datang. Ya, kita nggak kerasa kerusuk lagi, ya. Contoh misalnya rumah kebakaran, ya. Kita udah tahu, oh ini ujian, ya kan, Paradox of Candy kita udah tahu. Nah, sehingga kita bisa tenang menghadapinya, ya, sambil siram-siram, ya Allah, alhamdulillah, 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 gitu, ya. Walaupun mungkin kita belum tahu alhamdulillahnya kenapa, nggak apa-apa, udah alhamdulillah dulu aja, gitu, ya. Paksakan diri kita untuk mensyukuri, ya. Ya mungkin, nah mungkin nanti, ya, kalau kita nggak tenang, kita nggak akan tahu ini Allah maksudnya mau kasih ujian ini apa, gitu loh. Kita nggak akan pernah tahu. Kita tetap, ya, kalau misalnya, ya Allah, rumah saya kebakaran, ya Allah, bagaimana ini, ya Allah, harta saya semua habis, ya Allah. Nah, kalau begitu kan kita nggak tenang. Akhirnya ya itu tadi, keajaiban nggak datang, gitu. Tapi kalau Bapak Ibu kita udah tenang, mungkin kita bisa bisa mendapatkan hikmah di balik itu. Nah, disitulah nanti keajaiban yang akan datang, gitu, ya. Ketika kita sudah tenang, oh ya Allah, kita bisa menerima bungkus itu, ya, dan insya Allah setelah itu akan dapat permennya, ya. Siapa tahu setelah itu ternyata Allah berikan rumah yang lebih nyaman, ya, rumah yang lebih luas mungkin, ya, sehingga Allah gantikan dengan yang lebih baik lagi, ya. Makanya Bapak Ibu ini tujuannya, ya, agar kita bisa tenang dalam menghadapi setiap ujian, ya. Jadi Bapak Ibu besok jangan bilang ada musibah, ada ujian lagi, ya. Kita katakan itu sebagai bungkus permen, ya. Dan bungkus permen, kalau mau permen yang besar, bungkusnya juga yang besar, benar nggak? Nggak mungkin kan? Kita mau permen ukurannya satu mobil lah, taruh, ya. Itu kan nggak mungkin bungkusnya segede gini. Ibaratnya gitu, pasti sesuai bungkus permen yang kita terima itu pasti sesuai dengan permen yang akan kita terima juga, gitu. Pokoknya udah yakin aja ketika terima bungkus udah kayak responnya tuh udah kayak terima permennya. Tinggal tunggu aja, yakini aja, bismillah, insya Allah setelah itu Bapak Ibu pasti akan ada permen manisnya, ya. Nah, lalu tujuannya apa? Yaitu agar kita terus bangkit, ya, dari kegagalan. Nah, ini adalah salah satu juga
ciri dari sifat syukur ya. Jadi kalau kita udah paham ini, udah nggak ada lagi kata gagal, udah nggak ada lagi kata musibah, udah nggak ada lagi kata bencana, karena semua hidup sudah sempurna dari Allah ya. Jadi Bapak Ibu, ilmu Paradox of Candy ini memang adalah ilmu yang terus dilatih ya, bukan ilmu yang sekedar sebagai pengetahuan ya, bukan sekedar pengetahuan, tetapi adalah ilmu yang memang harus kita praktekkan. Memang mungkin tidak mudah ya, apalagi mungkin selama ini kita terbiasa curhat ya, terbiasa kalau curhat itu ngomongin musibah terus, ngomongin. Saya pernah ya ada, kalau dulu sih saya terima ya, kalau misalnya teman-teman curhat, misalnya iya nih ada aja nih persoalan, ngomongnya dulu bukan persoalan, iya nih saya musibah silih berganti gitu ya. Kalau dulu itu saya terima curhatan-curhatan seperti itu gitu ya. Dan memang Bapak Ibu, energinya tuh memang bikin kita capek ya. Coba deh Bapak Ibu kalau dengerin orang yang curhat ya, ya nih musibah beruntun, tadi anak saya kecelakaan, terus habis itu saya tadi dicopet, lalu apa ya, itu kan energinya nggak bagus gitu loh. Energinya itu memang energinya rendah ya. Dulu saya ladenin. Nah, tapi kalau sekarang setelah saya kenal ilmu MR ya, kita punya satu cara pandang yang baru terhadap yang namanya musibah atau ujian. Kita tahu itu bungkus permen. Jadi ketika misalnya ada orang yang cerita atau kita sendiri mengalami, kita nggak baper-baperan gitu loh. Kita akan tetap strong gitu. Kita akan tetap optimis ya. Dan kita tidak lagi mengenal yang namanya kata gagal ya. Kita akan mensyukuri setiap situasi, setiap kondisi apapun yang Allah takdirkan untuk kita. Nah, sehingga hati pun jauh menjadi lebih tenang, dan kita tahu bahwa sebenarnya kekayaan yang sesungguhnya itu adalah ketenangan hati, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika kita sudah memahami ya ilmu jurus Paradox of Candy ini, kita jadi tahu ya bahwa keadaan yang terendah yang disyukuri itu sebenarnya adalah energi terkuat seorang manusia ya. Saya rasa Paradox of Candy cuman cerita permen doang ya, nggak panjang lebar Bu Erna. Cuman agar kita paham bahwa setiap musibah, setiap bencana, setiap ujian itu sebenarnya bukanlah musibah ya, tetapi itu hanya bungkus permen yang sudah pasti ada permen manisnya ya, yang sudah pasti ada permen yang enak di dalamnya ya, sudah pasti ada rezeki baik untuk kita di dalamnya, tetapi ada tanda bintangnya, ketentuan dan syarat berlaku, yaitu apa? Asalkan kita menerimanya di tumbukan pertama ya. Jadi Bapak Ibu, semoga kita bisa berlatih ya untuk mengingat-ingat terus, yang memaksakan diri kita untuk selalu mensyukuri setiap kondisi, setiap peristiwa, setiap tantangan, setiap ujian, setiap musibah yang Allah berikan untuk kita. Saya rasa demikian aja Bu Erna pada malam hari ini, tema kita tentang Paradox of Candy. Saya kembalikan ke Bu Erna. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Robi Haris dari Medan. Saya anak baru ikut MR ini. Izin bertanya tadi masalah bungkus permen. Kalau permen itu kan banyak rasanya, bukan? Banyak mereknya. Ada yang manis, ada yang asam, ada asam manis, ada yang nano-nano. Pedas. Yang pedas. Jadi untuk menyikapi apabila kita mendapat permen yang nano-nano dan
begitu juga permen yang manis. Bagaimana itu? Contoh, kalau kita mendapat musibah, kita itu mengetahui itulah bungkus permen yang indah. Nah, tapi bagaimana kalau kita mendapatkan ujian atau cobaan berbentuk penambahan harta atau uang? Nah, itu bagaimana kita menyikapinya? Nah, itu termasuk apa namanya, Bu ya? Apakah permen apa nama itu? Terima kasih, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau tadi dalam konteks bungkus permen, Pak, mungkin yang kalau sesuatu yang berupa tambahan nikmat ya, mungkin kita responnya mungkin nggak seperti ketika mendapatkan musibah ya, Pak ya. Nah, semua sama sih, ya harus disyukuri, Pak. Karena kalau kita sudah diberikan nikmat, ketika kita mensyukuri, Allah juga sudah janjikan akan memberikan nikmat berikutnya gitu. Ya jadi tetap aja sama Pak, disyukuri ya. Mungkin mensyukurinya ya dengan berbagi ya, atau memanfaatkan nikmat itu untuk hal-hal kebaikan ya. Jadi sama aja sih Pak. Nah, cuman kan terkadang kita kalau terima yang nggak baik-baik ya, seperti musibah, saya ngomongin diri saya sendiri nih Pak. Kadang-kadang untuk yang seperti itu gampang baper, gampang kecewa gitu, gampang marah gitu. Nah makanya di sini kita ibaratkan sebagai sebuah bungkus permen yang kita tahu di dalamnya sudah ada permen. Ya sepahit-pahitnya permen, sepedas-pedasnya permen, tetap aja enak Pak dimakan ya. Contoh kayak permen Hex ya, itu pedes sih minta ampun, tapi masih banyak yang suka tuh Pak gitu. Nah tapi kita sih bukan soal merek permennya ya Pak ya, kita nggak ngebahas itu. Ini hanya sebagai sebuah ilustrasi ya bahwa keajaiban itu hadir, itu pasti sudah ada bungkusnya seperti itu. Saya Yulia dari Padang, juga anak baru di CTMR, baru kalau nggak salah 2 minggu ini dijoinkan oleh Bunda Erna. Alhamdulillah ada di komunitas ini, Masya Allah luar biasa. Tiap pagi kita dapat imun positif. Yang mau Yuli tanyakan di sini adalah, tadi kan syarat dan ketentuan berlaku itu adalah ketika kita ada tumbukan pertama. Ya Bunda? Ya. Jelas Bunda? Ya, jelas. Nah, ketika kita kan masih belajar, nah Yuli kan masih belajar nih menerima ujian itu dengan mengucap syukur, karena di balik ujian itu pasti akan ada keajaiban insya Allah nantinya gitu kan. Nah karena habit kita selama ini, wah hujan gitu kan, padahal harusnya kita harus menerima hujan, ternyata hujan itu adalah rezeki gitu kan. Nah di saat tumbukan pertama, kita kan masih belajar membiasakan diri untuk menerima. Saat tumbukan pertama kita hujan sih, nah gitu. Nah besoknya atau nantinya beberapa jam kita baru sadar, iya paradox of candy dari magnet rezeki gitu. Itu gimana itu Bunda? Ya memang latihan sih ya Bu, ya Bu Yulia, latihan karena dan perlu komunitas ya untuk membiasakan kita. Jadi udah bagus banget Bunda Yulia udah tergabung di grup di bawah binaan Bu Erna, itu dahsyat sekali ya. Nah memang ya gimana, nggak ada cara lain, memang harus dipaksakan dan memang harus berlatih ya. Syukur-syukur kita gini, ketika tadi misalnya ya hujan gitu, udah terlanjur nih kan, udah terlanjur ngusir malaikat ya ibaratnya, ya udah nggak terlanjur nggak mau terima bungkusnya kan, tetapi masih bersyukur beberapa jam kemudian Allah kasih kita ingatkan kita lagi gitu loh. Ya udah langsung istighfar, astagfirullahaladzim. Ya udah, ya Allah, ampuni aku ya Allah, tadi aku sudah tidak mau menerima bungkus permenmu ya Allah. Ya udah, besok latihan lagi gitu.
Udah nggak ada cara lain, Bu. Udah mau nggak mau ya satu-satunya jalan ya latihan gitu. Nah, cuman untuk menguatkan latihan tadi yaitu tadi komunitas ya. Komunitas. Nah, ini ada ditambahin lagi sama Bu Erna. Begitu hujan, ya hujan. Nah, pas udah ingat nanti ya langsung berdoa ya Allah, Allahumma apa? Soyiban nafi'ah ya. Nah, itu. Jadi seperti itu termasuk akhirnya kadang-kadang kita gini mensyukuri ketidaktepatan kita. Maksudnya mensyukuri gini, kita sudah melakukan hal yang tidak tepat, ya bersyukur akhirnya Allah kasih ingat lagi gitu. Ya. Nah, jadi dan terus berdoa Bun, berdoa minta pada Allah agar kita dimudahkan ya hati kita ini untuk menerima setiap yang sudah Allah tetapkan ya, seperti itu sih. Kalau saya seperti itu memang harus berlatih dan kumpul terus sama komunitasnya gitu. Sampai akhirnya itu udah jadi habit kita, udah jadi kebiasaan kita gitu. Gitu sih, Bu. Ya nih Bunda Eka, gimana caranya kita tahu kalau sesuatu yang nggak enak yang kita alami itu bungkus permen atau ujian atau azab atas dosa-dosa kita dahulu. Oke ya, emang saya juga nggak tahu sih Bun ya. Ketika misalnya ada sesuatu yang nggak enak, ini bungkus permen. Ya kadang-kadang kan kita nggak mau kegeeran juga, ini bungkus permen kali, padahal azab. Gitu. Maksudnya gitu kan ya. Nah, cuman gini, mungkin di awal ya, kalau kita misalnya ketika mendapatkan musibah atau ujian ya, mungkin ya kita istighfar dulu, ya istighfar astagfirullahaladzim, ya ini ada apa gitu ya, kita ingat-ingat mungkin, tapi bukan dalam hal tidak mau menerima ya. Istighfar itu kan juga kita artinya menerima itu ya, menerima peristiwa itu. Kita istighfar, minta ampun kepada Allah. Dan nah ini nih yang harus kita latih juga ya, terutama saya nih ya, saya sangat melatih untuk mungkin kita pasti banyak dosa ya, dan Allah memberikan ujian-ujian itu mungkin untuk menghapus dosa-dosa kita. Dan sebanyak apapun dosa kita, ya kita harus yakini bahwa Allah itu, pengampunan itu lebih luas ya. Ketika kita datang dengan dosa yang banyak, maka Allah punya ampunan itu lebih luas lagi gitu loh. Dan kita yakini bahwa Allah itu menyayangi kita melebihi dari kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Nah ini, jadi kita nggak larut di dalam situasi dosanya gitu, di situasi rasa bersalahnya. Bukan berarti kita nggak boleh beristighfar, memang wajib beristighfar, tetapi jangan larut dengan hal itu ya. Nah jadi ketika kita sudah menerima kejadian itu, ya mungkin bisa responnya pertama adalah beristighfar. Istighfar itu bukan berarti kita menolak kan, berarti kan kita juga menerima yang namanya entah itu ujian, entah itu peringatan, entah itu azab ya. Kita terima, istighfari, dan mungkin kita bisa cari tahu, ini saya cari dosa apa ya kira-kira ya gitu, minta petunjuk sama Allah, ya Allah ini saya dosa apa yang sudah saya lakukan gitu. Nah bukankah ketika kita mendapatkan peringatan dari Allah itu juga merupakan satu nikmat juga gitu ya kan, merupakan satu nikmat juga, apalagi kalau seandainya ada Allah memberikan petunjuk juga gitu. Oh ternyata saya tadi nggak sengaja nginjak buntut kucing, misal ya, dan astagfirullahaladzim. Nah itu kan akhirnya kita menikmati juga gitu loh. Nah setelah kita meminta ampun, ya udah syukri, alhamdulillah ya Allah Engkau memberikan peringatan kepadaku ya, seperti itu. Jadi ya sama aja sih responnya sebenarnya. Kalau memang intinya adalah menerima, bukan menolak, bukan meratapi, bukan menyesali, bukan bukan baper gitu ya, bukan marah, bukan sedih, bukan kecewa, yaitu menerima dengan hati yang memang tulus, memang ridho ya. Kalau ikhlas menerima itu namanya ridho ya, ikhlas memberi yaitu ikhlas namanya ya. Nah jadi kita ridho begitu kita mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan itu. Begitu sih Bunda Fitri. Sama aja sih kalau menurut saya, yaitu tetap harus poinnya adalah menerima setiap bungkusan permen yang Allah berikan kepada kita. Terima kasih. Itu
kepada Bu Eka yang sudah sharing tentang ilmu product of candy. Untuk kesimpulannya saya ambil sedikit ya, gitu, bahwa kita harus menerima setiap bungkus permen itu dengan bersuka cita. Mungkin untuk kita tetap istighfar, tapi istighfarnya seperti kita baca alhamdulillah, dan dalam hati bilang wow keren, ya kan? Terus product of candy adalah terus bangkit dari kegagalan adalah ciri sikap mensyukuri bencana atau ujian. Nah, untuk kata-kata mutiara atau rangkumannya, keadaan terendah yang disyukuri adalah energi terkuat dari seorang manusia. Sekian dari saya. Bila ada silap dan salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kajian berikutnya.